Wa fima katabna minal ayat dala ala ibtal qauli man za'ama. Lihat. Kata Imam Baihaqi di sini, hadis-hadis tentang Muslim banyak sekali. Apa yang telah kami kemukakan, apa yang telah kami tulis dari ayat yang menunjukkan, ya, dilala ala ibtal qaul man za'ama, menunjukkan tentang kebatilan perkataan orang yang menyangka minal jahmiyah, orang jahmiyah, bahwa Allah SWT wa anallahu bizati fi kulli makan. Kata Imam Baihaqi itu pendapat orang jahmiyah yang mengatakan Allah dengan zatnya di setiap tempat. Aduh, gawat ini. Siapa yang bohong? Ya, saya yang bohong ki. Itu akidah Asy'ariyah? Enggak, akidah Jahmiyah kata Imam Al-Baihaqi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ja'alana min ahlil khairi was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma sallimna minal aqidah al fasidah. Wa hadza akbaru al mahalik wal masaib fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga kita tidak menjadi orang-orang yang akidahnya rusak. Amin Allahumma amin. Saya doakan semuanya, setuju tidak setuju dengan konten saya, Allah berikan kita petunjuk, Allah berikan kita kebaikan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Kalau kita faham apa itu mazhab Asy'ariyah, maka mendengar ucapan dari Pak Doktor ini, dia baca kitabnya ya begitu. Ya. Sedikit padahal yang dibaca, ada aja ya melesetnya ya. Ya karena ini seorang dokter lah, layak kalau saya mengomentari bacaan kitabnya gitu ya. Ibtalu jadi dia membaca ibtalu qaulu man za'ama. Saya maafkan, mungkin sabkul lisan. Ya, tapi tidak bisa dibela kalau dibaca qaulu ya. Kalau dibaca qaulah, ibtalun, qaulah masih boleh. Dibaca qauli, ibtalu, qauli man za'ama boleh. Tapi dia dibaca qaulu. Tapi saya bukan orang yang heboh-heboh dengan cara baca kitab ya. Ya mungkin dia tidak terlalu akrab membaca kitab dengan harkat terakhirnya, ya kan dipotong-potong. Sehingga sekali dibaca lengkap, aneh ya. Dia ini seolah-olah ingin menarasikan bahwasannya akidah Asy'ariyah itu Tuhan di mana-mana. Sehingga dia bawakan pernyataan Imam Al-Baihaqi bahwasanya yang mengatakan Tuhan di mana-mana itu adalah akidahnya Jahmiyah. Jadi kata dia, Imam Baihaqi yang mengatakan itu bukan Asy'ariyah tapi itu Jahmiyah. Ini saya bacakan di bagian yang disebut oleh Dr. Ali Musri tadi itu. Qala al-Ustadz al-Imam rahimahullah. Mungkin kita bertanya-tanya, ini kan kitabnya Imam Al-Baihaqi. Tetapi di sini kok ucapan Imam Al-Baihaqi itu qala al-Ustadz al-Imam. Itu adalah karena yang menulis kitab ini, yang menyalin naskahnya itu adalah ya orang lain. Sehingga karena mengagungkan Imam Al-Baihaqi dia menggelarinya. Jadi setiap bagian qala syekh, kadang-kadang qala al-Ustadz ya. Biasa begitu ya. Wal akhbaru fi mithli hadza katsiratun. Adapun al-akhbar jamaknya dari al-khabar ya, hadis-hadis dalam hal seperti ini, artinya yang serupa dengan ini kan sedang berbicara bagaimana salah satu dari teks yang berkaitan dengan sifat Allah, yaitu alal arsy istawa ya, atau Allah fauqal arsy ya. Di situ kata Imam Al-Baihaqi, hadis-hadis tentang hal ini sangat banyak. Kemudian wa fima katabna minal ayati dilalatun ala ibtali qauli man za'ama minal jahmiyati annallaha subhanahu wa ta'ala bidzatihi fi kulli makanin. Wa fima katabna, dan di dalam apa-apa yang kami tulis ya, minal ayati dari berbagai ayat atau dari bermacam-macam ayat, dilalatun ada satu dilalah, ada satu petunjuk ala ibtalih ya, atas batalnya atau tertolaknya qauliman, ucapan orang za'amah yang menyangka orang itu minal jahmiyati, yaitu dari orang-orang Jahmiyah ya. Jadi ini menolak akidahnya orang Jahmiyah. Apa itu? Annallaha, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi, Allah maha suci, bidzatihi dengan zatnya, fi kulli makanin ada di semua tempat. Memang Jahmiyah begitu akidahnya, Tuhan di mana-mana. Terus urusannya dengan kita sebagai Asy'ariyah apa? Kenapa diserahkan kepada kita? Sampai tertawa-tawa sampai bilang siapa yang bohong?
Jadi seolah-olah dipikirnya Pak Dokter ini, Asy'ariyah itu meyakini Tuhan di mana-mana. Mengatakan Tuhan di semua tempat. Lalu dia bongkar fakta bahwa ternyata itu adalah akidahnya Jahmiyah, bukan akidah Asy'ariyah. Ternyata kita salah. Mungkin maunya begitu. Yang mengatakan itu adalah Imam Baihaqi. Maunya mungkin begitu ya. Lucu ya, tidak habis pikir. Jadi seperti kamu mau menjelaskan kesalahan kepada sekelompok orang, di mana kesalahan itu tidak dilakukan oleh mereka, tapi di pikiran kamu mereka pelakunya. Jadi misalnya ada satu kampung tidak ada yang mencuri, terus kamu sudah merasa datang dari pengadilan, terus kamu menjelaskan bahwasanya ya, yang mencuri itu akan dipenjara. Ya, orang kampung ini apa urusannya? Ya, kita tidak mencuri. Bahwasanya akidah yang meyakini Tuhan di mana-mana itu adalah akidah Jahmiyah, dan itu batal, ditolak oleh ayat, oleh hadis, bahkan oleh kitab-kitabnya Imam Al-Baihaqi. Lah, bagi kita Asy'ariyah, apa urusannya dengan kita? Itu kan tidak bicara kita. Ente saja tidak paham, maka benar kata Pak Idrus Romli itu. Ini tidak paham akidah Asy'ariyah tapi bicara, sehingga aneh gitu loh. Nggak ada urusannya. Justru kalau mau main tarik-tarikan, kalau saya dengar ceramahnya Pak Maududi itu, Tuhan itu sepertiga malam terakhir itu lebih dekat dengan bumi. Kan pindah-pindah, di aras pindah lebih dekat. Jadi kalau sepertiga malam terakhir lebih dekatnya secara zat dan juga secara makna. Kalau lepas dari itu enggak, cuma lebih dekat secara makna. Itu bahasanya Pak Maududi. Berarti kan ada dua keadaan. Yang pertama di aras jauh, kemudian turun ke langit dunia lebih dekat. Berarti kan ada di mana-mana itu bahasanya, walaupun cuma dua tempat, di sana dan di sini. Kita sudah biasa ngomong ada di mana-mana. Kita ketemu ya, 2 kali lah kita ketemu orang. Oh, kamu kok di mana-mana ada gitu ya, walaupun bukan di mana-mana secara secara hakiki gitu ya, di mana-mana secara majazi lah. Kita temukan 2 kali di 2 tempat, biasa kita ngomong kamu di mana-mana. Oh, di atas ya. Kalau sudah sepertiga malam terakhir turun, itu sore. Pak Maududi mengatakan bahwasanya Tuhan itu kalau sudah sepertiga malam terakhir lebih dekat dengan kita secara zat. Siapa sebetulnya yang lebih dekat kepada akidah Tuhan itu adalah di mana-mana sebetulnya? Kalau kita Asy'ariyah, Tuhan maujud bila makanin. Di tempat satu pun kita tolak, kok di mana-mana? Logikanya itu. Jangan-jangan dikiranya kita menolak, oh Allah tidak di arsy. Oh, dianggap berarti Allah di mana-mana. Kita menafikan semua tempat. Kok malah kita dituduh mengatakan Allah di semua tempat? Kan lucu, satu pun kita tidak ambil, kok dianggap kita mengambil semua. Hanya karena kebetulan mungkin kita tidak sama dengan mereka. Kalau mereka mungkin berpikirnya Allah bertempat di arsy, kita tolak itu, Allah tidak bertempat di arsy. Terus kita dituduh, oh berarti kalau tidak bertempat di arsy berarti ada di mana-mana. Jahmiyah iya begitu, kita bukan. Inilah maksudnya kalau kita paham problemanya. Sekali lagi saya ulang, Ibnu Taimiyah saja dengan sharih mengatakan Fudola'u al-Asy'ariyah kal-Baqillani wal Baihaqi. Ulama-ulama top Asy'ariyah seperti Imam Al-Baqillani dan Imam Al-Baihaqi. Itu ucapan Ibnu Taimiyah. Walaupun dalam rangka sedang menolak, karena dianggap bagi Ibnu Taimiyah at-Tamimiyun, ya orang-orang Tamim ya, yang dianggap sebagai mengemban akidahnya Imam Ahmad ditolak. Bukan. Mereka itu bukan menukil dari Imam Ahmad, mereka cuma menisbatkan ya. Mereka itu akidahnya berbeda. Apa yang mereka sampaikan berbeda dengan yang disampaikan oleh Imam Ahmad. Termasuk Al-Baihaqi itu yang mengikuti Imam Ahmad, bukan Imam Ahmad yang diikuti, tapi yang dari orang Tamim-Tamim ini. Ketika bicara itu ya, Ibnu Taimiyah sedang mengatakan bahwa Imam Al-Baihaqi itu memang adalah ulama-ulama agungnya Asy'ariyah. Jadi kalian Salafi Wahabi jangan pernah berhujah dengan kitabnya Imam Al-Baihaqi. Gak nyambung. Karena Imam Al-Baihaqi itu Asy'ariyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.